Kalung ini bisa nunjukin sesuatu yang lebih. Tiga keping emas mungkin bisa berguna nanti. Kalian pegang masing-masing satu. Emas? Lu beneran gak apa-apa? Lu bisa lihat gua gak, Cang? Lu sadar kan? Lu digebukin jin apa gimana, Cang? Sampai bengok gitu. Awalnya cuma luka kecil di tangan, tapi makin lama makin parah, merambat sampai ke muka. Itu udah nekrosis. Lihat aja kulitnya udah menghitam busuk, jaringannya mati. Biasanya gara-gara infeksi berat. Permisi mbak, maaf kita ganggu lagi. Boleh gak teman kita yang sedang sakit itu numpang istirahat di sini? Iya mbak, kami benar-benar butuh bantuan sampai ayahmu pulang. Ini bukan tempat penampungan. Kalau kalian mau nunggu, ya tunggu di luar. Besok atau lusa mungkin ayah saya balik. Atau kalau belum juga balik, datang lagi minggu depan. Mbak, kalau nanti ayahmu bisa bantu, kami akan bayar mbak. Tapi untuk sekarang, kami cuma butuh tempat untuk dia aja, bukan untuk kami semua. Please mbak, teman kami butuh istirahat. Kita nggak minta macem-macem, kita cuma butuh tempat buat dia bisa rebahan. Sedikit aja. Kalian orang asing datang-datang bikin repot aja. Ya udah, kalian tunggu aja di teras belakang. Jangan berisik, jangan bikin ribut. Makasih mbak sebelumnya. Dan maaf, kita benar-benar ngerepotin. Gimana, Be? Dapat kabar apa? Kita bisa tunggu di sini, di teras belakang rumah ini, sampai ayah cewek itu balik. Tapi katanya ayahnya bisa pulang besok atau lusa. Bahkan bisa seminggu lagi. Seminggu lagi? Gila, si Bacang baru mati kalau kayak gitu. Kalian gak nyadar, si Bacang sekarang udah gak bisa ngomong. Udah diam total dia. Hah? Serius lu? Ya Allah, Cang. Bacang, lu masih denger gua kan? Masih sadar kan lu? Cang, lu harus kuat. Kita udah sampai sini. Lu gak boleh nyerah, Cang. Percuma, dia gak bakalan respon. Dari tadi juga gue udah panggil-panggil dia, tapi gak ada jawaban. Dia udah gak denger kita. Ini udah gak bisa ditunda. Kita harus lakuin sesuatu. Tung, lu ke cewek itu sekarang. Coba lu bujuk dia sekali lagi. Bilang kita benar-benar perlu bantuan. Gue sendirian. Iya, justru kalau lu sendirian mungkin dia lebih mau denger. Tadi lu belum ngomong langsung sama dia kan? Kita gak punya banyak waktu. Kalau bisa ngebujuk dia, lakuin sesuatu supaya dia mau bantu kita. Tapi lu jangan maksa. Oke, gue coba. Maaf mbak, saya boleh ganggu sebentar gak? Mbak. Kenapa sih kalian semua panggil gue mbak? Emang gue kelihatan setua itu di mata kalian? Bukan gitu, ya ampun. Maksud gua, itu cuma kebiasaan aja. Tanda hormat gitu loh. Gak ada niat nyangka umur atau gimana-gimana kok. Jangan basa-basi kalau ngomong. Ada perlu apa lagi? Tadi katanya kami boleh nunggu di belakang ya. Tapi teman gue makin parah. Dia udah gak bisa ngomong sekarang. Ya terus, urusannya sama gue apa? Dari awal kan udah bilang, kalau mau, tunggu ayah gue balik. Kalau enggak, ya kalian cari tempat pengobatan lain. Kita cuma bisa berharap lu bisa bantu dia sekarang. Mungkin gak sembuh total. Tapi setidaknya ada cara untuk bantu dia bertahan sebelum ayahmu balik. Dengerin gue ya, kalau keadaannya udah separah itu, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja sih? Iya, gua tahu. Tapi di sini kan lokasinya jauh dari mana-mana. Dan kita gak punya akses apa-apa, Mbak. Gua cuma berharap sama lu yang bisa bantu kita. Dan lu di sini satu-satunya yang ngerti bahasa kita. Gak usah berharap sama gue. Ya udah deh, Mbak. Kalau Mbak gak mau, kita juga gak maksa. Tapi kalau sesuatu terjadi sama teman gua, setidaknya lu bakal ingat ada orang yang pernah minta tolong baik-baik. Makasih ya, Mbak. Gimana Tung? Ogah, cewek itu belagu banget sumpah. Pura-pura gak peduli. Mana mukanya jutek lagi. Ngomongnya aja kayak nyuruh kita pergi. Jadi gak bisa bantu? Iya, padahal tuh cewek ngerti dikit banyak mas soal pengobatan. Malah nolak mentah-mentah. Orang lagi sekarat gini. Malah disuruh balik lagi minggu depan. Orang gila apa gimana sih?
Apa? Apa lu bilang barusan? Lu ngatain gue orang gila? Orang-orang gila. Enggak. Yang ada, gua bilang Mbak itu orang baik. Udah izinin kita diam di sini. Sama Mbak tuh tegas gitu loh sama orang asing seperti kita. Salut gua asli. Awas lu macem-macem. Minggir lu. Gue bantu bukan karena kalian ya. Gue bantu karena gue gak mau aja ada mayat di teras belakang gue. Ribet ngurusnya nanti. Mbak, please, bantu teman kita. Minimal bisa tahan sampai ayah kamu balik. Kalau dia udah gak sadar, kemungkinan udah masuk ke sistem lain, termasuk otaknya. Kalau gak cepat diobatin, bisa koma. Ya Allah. Kalau untuk sekarang, ada gak sesuatu yang bisa nahan kondisinya? Obat atau ramuan? Asal dia bisa bertahan sampai ayahmu balik, pokoknya kita janji, kita bakal bayar. Gue bakal campur beberapa bahan. Ini bukan buat nyembuhin, tapi paling enggak bisa buat ngurangin penyebaran busuknya aja. Biasanya penyakit kayak gini, ayah gue pakai daun sirih buat antiseptik. Kunyit buat ngurangin pembengkakan, sama getah benalu pohon jati. Itu kuat buat nahan infeksi luar. Itu semua buat luka luar. Iya, tapi ada satu lagi. Gue campurin bubuk kulit kayu pulai nanti, tapi pahit banget. Bisa bantu lawan infeksi kalau udah parah. Ayah gue biasa pakai itu buat ternak yang kena infeksi luka terbuka. Kira-kira itu aman gak buat manusia? Gue gak bakalan kasih kalau bahaya. Tapi jangan berharap dia bisa langsung sadar. Ini cuma buat nahan aja. Kira-kira bisa langsung diobati sekarang gak? Bisa, tapi ada 2 bahan yang belum gue punya. Mungkin gue mau cari dulu sekarang. Mungkin sejaman bolak-balik. Kalau gitu biar aku ikut cari. Siapa tahu bisa bantu. Ya udah, tapi lu jangan nyusahin. Kita butuh benalu pohon jati dan bubuk kayu pulai. Tempatnya agak jauh, sekitar 6 kilo. Kalau kamu ngerasa gak sanggup, mending balik aja. Tunggu sama teman-temanmu. Gak apa-apa kok. Aku udah terbiasa jalan kaki. Malah udah lebih dari 4.000 km sampai sini. Jalan kaki. Bentar. Maksud lu? 4.000 km jalan kaki? Jangan ngada-ngada lu. Mana mungkin? Seharusnya kami di India itu beberapa bulan yang lalu. Tapi banyak hal yang terjadi di jalan. Banyak jalur ditutup. Kondisi kami yang drop. Bahkan cepat nyasar juga di tengah hutan perbatasan. Sehingga jadi jauh terlambat. Jadi tujuan kalian itu jalan kaki sebenarnya mau kemana? Mau ngapain? Ke Mekah. Ke Makkah. Gila. Benar-benar stres kalian sumpah. Bisa dibilang begitu. Kadang aku juga kepikiran buat pulang. Kangen ke rumah. Kangen semuanya. Tapi perjalanan udah terlalu jauh. Kita udah ngelakuin terlalu banyak hal buat berhenti sekarang. Be, Iya, kalau si Bacang koma dan gak bisa kembali normal gimana, Be? gua agak tahu Tung. Gue juga gak siap bayangin itu. Cang, kalau lu sampai ninggalin kita, gua gak tahu kita bisa jalan terus apa enggak. Ini kayaknya infeksi benar-benar udah menjalar ke dalam Tung. Gua lihat dari napasnya aja berat. Gua yakin, Be, dia tambah parah kayak gini gara-gara dia pakai kekuatan artefak itu. Yang kemarin malam, gimana kalau kita cerita aja ke si cewek itu kalau si Bacang punya kekuatan aneh dari artefak itu. Siapa tahu dia ngerti kan dan bisa bantu lebih cepat. Jangan dulu sekarang Tung. Lah, kenapa? Artefak itu bukan hal biasa. Kita bahkan gak tahu sepenuhnya apa dampaknya. Gua takut kalau dia salah paham, malah bahaya buat si Bacang. Ya kan kita coba tanya aja. Mungkin dia tahu jawabannya. Kita cerita nanti aja, pas bapaknya udah balik. Kalau emang dia benar-benar bisa bantu, baru kita buka semuanya. Kalian bersihin dulu lukanya tuh bocah. Gue mau racik ramuannya dulu. Jangan sampai ada darah kering atau tanah yang nempel. Iya. Oke. Ya Allah, Cang, tangan lu makin hitam. Apa tadi dia sempat sadar? Enggak Win, masih kayak gitu aja. Nampasnya aja yang naik turun kayak berat. Dia udah bukan kayak si Bacang. Makin pucat, sama makin bengkak mukanya. Bersihin pelan-pelan aja, Win. Jangan terlalu keras. Sorry ganggu. Gua cuma mau tanya satu hal.
Ada gak cara biar napasnya bisa lebih stabil? Dari tadi kayaknya berat banget, kayak tersengal. Kalau udah sampai sesak begitu, bisa karena tubuhnya mulai nolak pembusukan dari dalam. Itu reaksi wajar. Nanti aku bisa kasih racikan uap rempah dan nyembuhin, tapi bisa bantu paru-parunya tetap ngambil oksigen, supaya dia agak makin lemah. Makasih mbak, sudah mau nolongin teman kita. Kalau dia masih bisa bertahan sampai besok pagi, kemungkinan besar dia bisa diselamatkan. Tapi kalau kondisinya tidak ada perubahan, ya gue gak tahu harus gimana lagi. Saya benar-benar berharap sama mbak bisa buat dia bertahan sementara waktu, sampai ayah kamu balik. Jalan kaki ke Mekah itu, ide paling bodoh yang pernah gue dengar seumur hidup. Kalian gak tahu berapa banyak orang yang mati di jalan buat hal yang serupa seperti kalian. Udah gitu, kalian bawa orang sakit segala lagi. Dia agak sakit dari awal. Dia justru terluka karena lindungi kami. Kalau kamu pikir kami nekat, iya, mungkin benar. Setidaknya kami gak jalan tanpa alasan. Gue gak janji dia bakal langsung sadar. Luka ini udah terlalu dalam. Tapi kalau ramuannya bisa bekerja, paling enggak dia bisa bertahan sampai besok. Kalau seandainya gak bisa gimana? Kalau gak bisa, ya kalian harus siap kehilangan dia. Ramuan ini campuran dari bubuk kayu pulai dan benalu pohon jati. Dua bahan ini biasa dipakai buat menghambat pembusukan jaringan dan memperkuat tubuh yang lemah. Pokoknya kita akan bayar semampu kita, asalkan dia bisa sembuh. Kalaupun dia gak selamat juga, kalian tetap harus bayar obatnya, tenaga gue, waktu gue, semuanya tetap kepake kan? Iya, kita ngerti. Kita juga gak bakalan kabur kok. Sekarang biarin dia istirahat, jangan ganggu, biar ramuan ini bekerja. Dia gak ada perubahan. Kondisinya masih sama kayak tadi. Iya, gue juga udah lihat. Kita gak bisa nunggu terlalu lama, Be. Kita harus cari cara lain sebelum semuanya terlambat. Mau gimana lagi? Kita udah gak punya pilihan lain. Kita gak tahu kapan bapaknya cewek itu balik. Bisa besok, bisa juga minggu depan. Sementara si Baca makin parah. Gua gak bisa cuma diam dan nunggu kayak orang bodoh. Terus kita harus gimana? Pergi kemana? Setidaknya kita harus gerak, cari bantuan lain, atau cari jalan ke tempat bapaknya itu langsung, daripada ngelihat si Bacang kayak gini terus. Iya, kita kan gak tahu di mana si Bapulakir itu sekarang. Kita cuma dikasih tahu besok atau lusa aja. Di luar sana kita buta arah, bisa-bisa semuanya malah berantakan. Dengerin gua. Kalian tunggu di sini sebentar. Gua mau coba bujuk dia sekali lagi, biar dia mau jemput Bapulakir. Mimpi lu. Gak mungkin dia mau, orang sikapnya aja dari awal udah nyebelin begitu. Gua gak tahu bakal berhasil atau enggak, tapi setidaknya gua harus coba. Kita gak punya pilihan lain. Sorry, gua ganggu lagi malam-malam. Gue lagi capek, besok aja ngomongnya. Gua punya satu keping emas buat lu. Tapi tolong jemput Bapulakir sekarang. Mas, dari mana kamu bisa punya ini? Itu bukan hal yang penting. Sekarang kamu mau bantu kita atau enggak? Ini emas murni. Kalau kamu jual, itu bisa lebih dari cukup. Bapakku lokasinya berpindah-pindah. Sekarang udah malam, gak aman. Berangkat besok pagi aja. Oke, gak apa-apa. Gue mau lewat jalan pintas. Kalau lewat jalan umum, muter jauh, lama. Ayo naik. Lu naik? Hah? Naik? Naik kemana? Ya ke kuda lah. Masa naik ke pohon? Gak ngerti gua. Maksudnya gimana sih? Iya, lu temenin dia buat jemput bapaknya. Gua sama si Wiwin tetap di sini jagain si Bacang. Hah? Temenin dia? Gue cewek, gak mungkin pergi sendirian lewat jalan pintas. Jalurnya sepi, takut ada apa-apa. Kenapa harus gua sih? Ah, kelamaan. Ayo Tung, jangan banyak drama ih. Demi si Bacang ini. Iya dah.
Tapi serius ini kuda beneran kan? Ya elah Tung. Ya iyalah ini kuda beneran. Masa kuda-kudaan? Gua bingung duduknya di mana ini. Lu duduk di belakang gua lah. Masa di samping? Kalian hati-hati,